Aku menggeliat sedikit, merajuk karena tidurku terganggu. Duh Randy, jangan dibuka semua dong. Mama, kan kedinginan. Aku menepis tangan yang memelukku. Ah, lagian kamu juga ada-ada saja ya. Sudah gede juga masih pengen bobo ditemani mama. Apa kamu nggak malu sama teman-teman kamu? Anak sudah gede dan masuk SMK. Kok masih tidur sama mama? Aku bilang begitu sambil menepis tangannya. Tapi nada bicaraku tetap penuh kasih sayang kepada Randy, anakku satu-satunya. Aku menarik selimut tebalku, membalikkan badan menghadap dinding. Terdengar Randy menghela napas. Mama yang ada-ada saja. Masa nggak boleh Randy sekali-sekali bobo sama mama sendiri? Atau jangan-jangan mama sudah nggak sayang lagi sama Randy, ya? Randy membalas dengan suara merajuk. Tangannya kembali melingkar di pinggangku sambil mengecup hangat tengkuku. Kini giliranku yang menahan napas. Randy memang begitu. Sejak kecil manja sekali denganku. Bahkan hingga beranjak remaja dan sudah kelas 2 SMK, Randy tak bisa lepas dari kasih sayangku. Maklum, sejak Randy berusia 5 tahun, ia sudah ditinggal pergi oleh mendiang papanya. Sejak itu, aku tak pernah menikah lagi. Aku, wanita yang kini berusia 38 tahun, dengan gigih merawat dan membesarkan Randy seorang diri sebagai single parent. Bukannya tak ingin menikah, memiliki suami, dan mencarikan pengganti sosok ayah untuk Randy. Namun, aku terlanjur berjanji setia. Dulu, ketika almarhum suamiku mengembuskan napas terakhir karena kecelakaan, aku pernah bersumpah tak akan menikah lagi dengan lelaki lain. Aku hanya ingin membesarkan Randy, anak kami satu-satunya, dan berharap kelak bisa bertemu kembali dengan mendiang suamiku di taman surga yang abadi. Aku bukan wanita yang rapuh. Aku gigih bekerja menjadi tulang punggung untuk keluarga yang tak lagi sempurna. Selain mengandalkan uang pensiun kematian mendiang suami, aku juga membuka usaha jajan kecil-kecilan. Tak terasa usaha rumahan yang dulunya hanya memanfaatkan teras rumah kini berkembang menjadi sebuah gerai bakery. Tak terasa pula waktu demikian cepat berjalan dan kini Randy sudah mulai remaja. Usianya genap 17 tahun dan sudah naik kelas 3 SMK jurusan teknik mesin. Randy tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah, mengingatkanku pada mendiang suamiku, papanya Randy. Bukan hanya posturnya yang kini jauh lebih tinggi dariku, tapi juga karena wajah dan sikap Randy yang sangat mirip almarhum papanya. Penyayang dan penuh kehangatan. Hanya bedanya, mendiang papa Randy lebih pendiam, tak banyak bicara. Sementara Randy bisa lebih atraktif dan menghiburku. Dia suka mengobrol, jadi teman curhat yang baik. Randy memang sedikit lebih bandel dan nakal, apalagi setelah lulus SMP dan mulai masuk SMK. Suka keluyuran dan enggak betah di rumah, sering pulang malam. Malam itu Randy memang sedang bahagia. Ini hari ulang tahunnya genap 17 tahun dan aku sudah janji akan memberi hadiah. Bukan baju baru atau jam tangan dan benda lainnya. Randy meminta hadiah yang spesial untuknya. Karena dia sudah remaja 17 tahun, Randy merajuk padaku. Sudah boleh dong mama. Randy punya cewek kayak teman-teman Randy yang lain, pintanya beberapa waktu lalu. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Sebagai ibu, aku tahu betul kalau anakku mulai remaja dan mulai mengenal cinta. Walau usia segitu, paling juga naksir kilat dan cinta monyet biasa. Aku mengizinkan Randy. Apalagi Randy mengaku pacaran dengan Linda, anak tetangga yang seusia dengannya. Dia boleh pacaran, tapi cukup jalan-jalan dan ngapel saja. Ya, Randy enggak boleh macam-macam sama anak orang. Pesanku. Setelah sorenya mengajak jalan Linda dan teman-temannya merayakan ulang tahun,
Randy pulang malam jam 11 ketika aku sudah tidur. Dan saat itulah Randy ikut berbaring di sampingku. Aku sempat terkejut ketika merasakan ada yang memelukku. Tapi aku jadi lega karena bukan maling atau siapa-siapa, melainkan Randy, anak kesayanganku. Jadi aku tetap terpejam. Randy memang begitu. Walau sudah besar dan katanya sudah punya pacar, tapi sikapnya masih manja dan kolokan sama mamanya. Namun ada yang mulai berubah dari Randy. Sesuatu yang tadinya tak pernah aku sadari. Perasaan yang beda dari sekadar seorang anak kepada ibunya. Randy, sudah, mama ngantuk banget nih, rengekku. Aku menggeliat sedikit tapi tak menjauh dan tak menepis tangan Randy. Randy tersenyum di belakangku. Dekapannya makin erat. Aku bisa merasakan rambut halus di leherku meremang di terpa sapuan napas lembut anakku. Mama bobo saja, Randy cuma pengen dekat mama. Sekarang Randy sudah dewasa. Sudah saatnya gantian Randy yang jagain mama. Ia membisikannya di telingaku sambil mengusap rambutku, lalu kembali mengecup tengkukku dengan penuh kasih sayang. Awalnya aku membiarkan saja. Lagi pula Randy memang terbiasa seperti itu. Kalau sedang manja atau pengin curhat pasti bermanja-manja sama mamanya. Tapi Randy kini bukan anak kecil lagi. Usianya sudah 17 tahun dan perawakannya juga sudah tumbuh jadi lelaki dewasa. Selama ini aku tahu sudah banyak lelaki yang ingin mendekatiku. Dari yang lebih muda hingga yang tua dan kaya raya. Ada yang tulus ingin menikah dan menjadi pendamping hidupku. Tak sedikit pula yang sekadar iseng karena stigma janda. Wajar saja, sebab walau usiaku sudah di penghujung kepala 3, tapi penampilanku masih sangat memesona. Namun, tak satu pun dari mereka yang bisa merebut hatiku. Hatiku selalu tertutup, terlalu membeku untuk menerima cinta lainnya, terlalu setia pada mendiang suami. Randy tahu semua itu aku lakukan demi dirinya. Anak semata wayangku. Seseorang yang selama ini bersamaku. Aku paham aku hanya wanita biasa. Walau selama ini nampak tegar dan kuat menjalani hidup. Tapi ada sisi yang rapuh. Dari luar, orang lain melihatku sangat bahagia walau tak memiliki suami, punya usaha dan hidup mapan bersama anakku. Rumah kami juga selalu hidup dan penuh tawa dan kebahagiaan. Tapi tak ada yang tahu, tetap ada kekosongan di batinku. Makasih ya. Mama sudah rela mengorbankan kebahagiaan mama hanya untuk membesarkan Randy. Bisiknya lirih. Aku menghela napas sebentar. Lalu seketika aku berbalik membelakangi dinding dan kini menghadap ke Randy. Wajah kami begitu dekat. Hampir tanpa ada jarak. Randy sempat kaget. Wajahku tersenyum. Walau mataku terlihat letih dan setengah ngantuk, namun sangat tulus. Tumben, anak mama jadi manja banget malam ini. Mama jadi makin takut jauh dari kamu, Randy. Ujarku dengan suara lembut. Randy sayang sama mama. Randy nggak bakalan ninggalin mama sendirian. Sekarang saatnya Randy gantian menjaga mama. Balas Randy kembali mengusap rambutku. Aku menahan napas. Mataku terpejam dan sebuah kecupan hangat mendarat di keningku lalu turun ke pipiku. Dan waktu seperti berhenti sekian detik ketika kecupan terasa di tepi bibirku. Hangat, lembut, dan penuh perasaan. Dadaku bergemuruh. Batin yang hampa selama ini seperti kembali terisi oleh kenangan indah bersama mendiang suami. Ada rasa bahagia di hatiku saat menyadari Randy, anakku, sudah genap berusia 17 tahun. Sudah saatnya belajar menjadi lelaki mandiri dan tidak lagi harus dimanja kayak dulu. Randy sudah kelas 3 SMK dan tak lebih setahun lagi pasti lulus.
tinggal melanjutkan kuliah atau mencari kerja. Ia juga sudah mengenal cinta, sudah jadian sama Linda, anak tetangga, yang kini menjadi pacar pertamanya. Tapi setelah ciuman itu, aku takut sebentar lagi Randy akan menjalani kehidupannya sendiri dan aku takut kehilangannya. Malam itu angan-anganku bermain dengan pikiranku sendiri. Sementara Randy pun demikian. Jantungnya berdegup cepat. Aku tak membalas kecupannya, namun aku juga tak menghindarinya. Hanya membeku sesaat seperti terbuai akan suasananya. Hanya kecupan biasa. Hanya rasa kasih sayang antara anak dan ibunya. Tapi, sudah Randy, Mama ngantuk nih. Lagian kamu juga kan harus sekolah pagi. Pindah sana. Masa sudah punya Linda masih mau bobo ditemani Mama, kataku. Aku seketika melepas kecupan Randy lalu mencubit hidung anakku. Randy cuma nyengir dan menghela napas ringan. Randy kan ulang tahun hari ini. Mama bolehkan Randy bermanja-manja sama Mama malam ini saja? Randy mau tetap di sini. Aku membelalakkan mata. Wajahku dibuat jutek. Tapi Randy paham kalau mamanya juga masih ingin Randy ada di dekatnya. Ih, kamu Randy, kamu itu beneran kayak kembaran almarhum Papa. Bandel, keras kepala, dan gak bisa dibilangin. Tapi Mama cinta sekali sama mendiang Papa. Kan? Randy pengin besok istri Randy adalah wanita setia kayak Mama. Randy tak bergeming. Ia kembali memeluk mamanya tersayang. Sementara aku merajuk, namun tak mampu menolaknya. Dasar bandel. Ya sudah, Mama mau tidur. Kamu boleh di sini tapi jangan ganggu Mama. Mama pengen mimpi sama Papa. Setelah itu kami tertawa lirih. Hanya sebentar, lalu lampu kamar kupadamkan dan malam terus berjalan menanti kehangatan. Keesokannya, aku bangun jam 7 pagi, sedikit kesiangan dari biasanya. Randy sudah tak ada di sampingku. Mungkin anak itu sudah pergi ke sekolah. Hanya aroma tubuhnya yang tertinggal di sarung bantal. Bersama selimut yang terpuruk dan spray di ranjang yang sedikit agak berantakan. Aku menggeliat ringan membenahi gaun tidurku yang kusut lalu bangkit duduk di tepian ranjang, mengingat apa yang sudah kulalui bersama anakku semalam. Tak lama kemudian, pintu kamar diketuk pelan. Suara Mbak Rini menyapa. Seperti biasa, pembantu rumah tangga itu memang selalu perhatian kepadaku. Maaf Bu, sudah jam segini. Apa Ibu baik-baik saja? Saya sudah membuatkan nasi goreng. Nanti dingin loh, kata Mbak Rini. Aku membuka pintu, melempar senyum pada Mbak Rini. Randy, mana Mbak? Apa sudah sarapan juga anak itu? Tanyaku pelan. Mbak Rini membalas senyumku, lalu menjelaskan kalau Randy sudah berangkat ke sekolah lebih pagi. Kelihatannya bahagia sekali, berbeda dengan hari biasanya. Dan Randy tadi dijemput mobilnya Non Linda, Bu. Katanya mulai hari ini berangkat dan pulang sekolah akan bareng terus. Enggak terasa ya, Bu. Dan Randy sudah besar sekarang. Sudah tumbuh jadi lelaki yang gagah. Sudah mulai pacaran juga. Padahal dulu masih imut dan manja, lanjut Mbak Rini. Aku hanya mengangguk. Senyumku tipis. Aku bahagia, tapi juga ada sedikit gelisah di sana. Apalagi aku menyadari cinta Randy kini terbagi juga untuk Linda, anak tetangga. Pagi itu, suasana di rumahku berjalan biasa. Setelah mandi dan sarapan, aku membuka gerai bakery di lantai 1, bersiap menyambut pelanggan seperti biasanya. Mbak Rini, pembantu rumah tangga berusia 30-an, juga tetap tekun membantuku mengurus rumah dan semua pekerjaan yang ditugaskan padanya. Tak ada yang menyadari kalau sejak hari itu semuanya akan berubah. Tentang hubunganku dengan Randy atau bahkan tentang rahasia Randy bersama pembantuku.